Tahukah kamu? Petani-petani di Tiongkok ini bukan sedang merusak tanaman. Mereka justru melakukan proses penting yang dikenal sebagai penyerbukan silang padi dengan metode Yohushufn, yang berarti menggoyang bunga untuk penyerbukan. Teknik ini menjadi kunci dalam produksi benih padi hibrida. Ada dua cara utama yang digunakan. Pertama, metode tali panjang. Tali dipegang oleh dua orang di sisi berlawanan dan ditarik maju mundur melewati barisan padi, membuat malai padi jantan bergoyang serentak dan melepaskan serbuk sari. Di beberapa daerah, cara ini bahkan dilakukan dengan bantuan traktor di kedua sisi lahan untuk menarik tali, sehingga lebih cepat dan efisien. Kedua, metode tongkat bambu. Petani berjalan di sela-sela rumpun padi sambil membawa dua bilah tongkat, lalu mengayunkan batang padi. Cara ini lebih cocok untuk lahan yang tidak terlalu luas, atau untuk menjangkau area tertentu agar penyerbukan lebih merata. Menariknya, proses ini punya banyak detail penting yang jarang diketahui. Penyerbukan biasanya dilakukan pada pagi hari antara pukul 8 hingga 11, saat bunga padi jantan sedang mekar dan serbuk sari masih segar, karena daya fertilisasinya hanya bertahan beberapa jam. Padi jantan dan betina ditanam dalam pola khusus, misalnya 2 baris padi jantan diikuti 6 atau 8 baris padi betina, agar serbuk sari tersebar merata. Padi jantan biasanya dibuat sedikit lebih tinggi dari padi betina supaya serbuk sari mudah jatuh ke bawah. Proses ini sangat bergantung pada cuaca. Hari yang berangin ringan dan kering adalah kondisi terbaik, sedangkan hujan atau kelembapan tinggi bisa membuat serbuk sari menggumpal dan gagal terbang. Varietas padi betina yang digunakan adalah jenis steril jantan, Male sterile. Artinya tidak bisa menghasilkan serbuk sari sendiri, sehingga penyerbukan silang benar-benar diperlukan. Sementara padi jantan berasal dari varietas Restorer lain, yang mampu memproduksi serbuk sari melimpah dan juga bisa mengembalikan sifat kesuburan pada benih hasilnya. Di 1 hektar sawah, proses ini bisa melibatkan 10 hingga 20 pekerja, dilakukan setiap hari selama 5 hingga 7 hari berturut-turut saat padi betina berada di puncak masa berbunga. Semua ini demi memastikan peluang penyerbukan maksimal. Serbuk sari padi sangat rapuh, hanya bertahan hidup 5 hingga 15 menit setelah keluar dari bunga, sehingga penggoyangan harus dilakukan cepat dan tepat. Sawah khusus ini tidak ditujukan untuk konsumsi langsung, melainkan hanya untuk menghasilkan benih. Inilah sebabnya harga benih padi hibrida cenderung lebih mahal. Meskipun ada teknologi seperti kipas mekanis yang dapat membantu penyerbukan, metode manual ini tetap populer karena lebih murah, mudah diperbaiki, dan tidak merusak tanaman yang rapuh saat berbunga. Metode ini tidak hanya digunakan di Tiongkok, tetapi juga di negara lain seperti India, Vietnam, dan Filipina. Dari 1 hektar sawah benih hibrida, hasil produksi benih biasanya lebih sedikit dibanding padi konsumsi biasa. Namun nilai jualnya jauh lebih tinggi karena benih ini menjadi bahan utama untuk meningkatkan hasil panen di musim berikutnya. Teknik ini mulai populer sejak awal tahun 1970, ketika ilmuwan Yuan Longping, yang dijuluki Bapak Padi Hibrida, berhasil mengembangkan padi hibrida pertama di dunia. Sejak saat itu, metode penyerbukan manual seperti ini digunakan secara luas untuk memastikan varietas padi betina yang steril mendapatkan serbuk sari dari padi jantan. Kerja keras para petani ini sering dimulai sejak pagi buta, berjuang di bawah terik matahari demi memastikan benih terbaik lahir dari proses penyerbukan silang yang tepat. Cuaca yang tidak menentu, seperti hujan mendadak atau angin kencang, menjadi tantangan besar yang harus dihadapi dengan cepat dan teliti agar proses tidak gagal. Berkat kerja keras ini, produksi beras di banyak wilayah meningkat drastis, membantu mengurangi kelaparan dan meningkatkan kesejahteraan petani serta masyarakat luas. Penyerbukan silang manual ini pun tetap relevan meski teknologi modern seperti drone dan mesin besar mulai digunakan di beberapa tempat. Karena metode tradisional ini lebih cocok untuk kondisi lahan yang rapuh dan biaya yang lebih terjangkau. Diperkirakan jutaan hektar sawah menggunakan metode ini setiap musim tanam, dan benih hibrida yang dihasilkan dapat meningkatkan hasil panen hingga 20-30% dibanding varietas biasa. Kedua metode ini memiliki tujuan yang sama, membantu serbuk sari dari padi jantan beterbangan dan jatuh ke padi betina untuk memicu penyerbukan silang. Hasilnya adalah benih unggul yang lebih produktif dan lebih tahan terhadap cuaca ekstrim. Jadi, kalau kamu melihat petani menggoyang-goyangkan batang padi atau menarik tali panjang di sawah, baik dengan tangan maupun traktor, ingatlah bahwa mereka sedang melanjutkan teknik yang sudah dilakukan selama lebih dari 50 tahun demi menghasilkan pangan berkualitas bagi jutaan orang.